Tuhan. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pagi ini, kita mau datang. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersekutu di bawah kaki salib Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus, untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Kau jadikan bagi setiap kami, dan boleh menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami rindu untuk kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami, Roh Kudus menolong, memampukan setiap kami. Dan juga Tuhan, kami mau sepenuhnya bergantung kepada Engkau ya Bapa. Bergantung sepenuhnya pada Engkau Allah Roh Kudus. Tuhan, mari Tuhan bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa hamba-Mu masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan berkati kami mulai kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 31 sampai 38. Firman Tuhan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-32 mengatakan, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa sendiri yang bersaksi tentang Yesus melalui pengajarannya yang penuh hikmat dan tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Semua itu dilakukan oleh Yesus atas kehendak Bapa, karena kepada Yesus telah diberikan kuasa di langit maupun di bumi lewat apa yang Yesus sudah lakukan. Banyak orang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus juga bersaksi tentang Dia, di mana Allah berfirman kepada Yohanes bahwa jika Roh itu turun dan tinggal di atas seseorang, Dialah yang akan membaptis dengan Roh
Kudus. Yohanes menyaksikan bahwa ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia, dan ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalinya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Haleluya. Amin. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke 32 sampai 30, ayat yang ke 26. Yohanes 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus bukan meremehkan kesaksian Yohanes tentang dirinya, tetapi yang lebih penting lagi adalah kesaksian dari Bapa dan dari Roh Kudus melalui karunia dan kuasa yang berkarya di dalam Yesus. Saudara, sebagai orang percaya, kesaksian kita pun perlu diteguhkan dengan kuasa Allah yang nyata melalui kehidupan kita. Dan bukan hanya sekedar kata-kata kesaksian yang kosong. Seorang hamba Tuhan bernama Maurice Cerullo mengatakan, kita harus menjadi atau pemberi bukti. Kekasih-kekasih Tuhan, satu pelajaran yang penting bagi kita bahwa bergantung pada kuasa Allah dan kuasa Roh Kudusnya sangatlah penting. Orang lain tidak akan percaya begitu saja tanpa ada perbuatan nyata yang dapat mereka lihat. Memang cara hidup kita, bahkan segala tindakan kita akan berbicara lebih kuat di hati seseorang dibandingkan kalau kita hanya pandai berbicara atau berteori. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari mintalah agar kuasa Allah nyata di dalam pekerjaan, keluarga, studi, terlebih lagi di dalam setiap pelayanan kita. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapa, di mana Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapa memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah melalui meneguhkan dalam setiap pekerjaan pelayanan di dalam kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami untuk kami selalu bergantung pada kuasa Allah dan pada kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kuasa Allah nyata dalam pekerjaan kami, kuasa Allah nyata di dalam pelayanan kami, kuasa Allah nyata di dalam setiap rumah tangga kami, kuasa Allah nyata di dalam studi kuliah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan yang ada saat ini Bapa. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, supaya pemerintah diberikan hikmat di dalam kebijakan yang diberikan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pemerintahan, gubernur,
bupati, Tuhan Yesus, camat, lurah, sampai kepada RT RW, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak muda yang akan memilih pasangan hidup, agar mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilih pasangan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap remaja-remaja Kristen sekarang ini, agar mereka tidak terpengaruh dengan dunia, dengan pergaulan bebas yang menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini Bapa, yang mereka sedang sakit, mereka terbaring sakit. Kami berdoa kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami Tuhan kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Mereka yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati dengan pekerjaan, dengan usaha yang baru. Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang di dalam Tuhan Yesus, masalah keuangan ekonomi Tuhan, yang Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Mereka juga saat ini yang terlilit hutang, Tuhan berkati sehingga mereka dapat melunasinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang studi kuliah, Tuhan memberkati studi kuliah mereka berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini Bapa, Tuhan Yesus, yang rindu dengan diberkati oleh keturunan. Tuhan memberkati pernikahan mereka, Tuhan memberkati kandungan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan bawa setiap kami Tuhan untuk hidup setia bergantung kepadamu Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menolong kami, dan kami percaya hidup kami naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, pimpin hidup kami, berjalan bersama kami, dan kami perkatakan tahun 2022 menjadi tahun rahmat Tuhan, menjadi tahun berkat Tuhan, di mana tahun membawa kami, Tuhan Yesus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kami juga Tuhan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tutup bungkus setiap kami oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Bapa, Engkau luputkan, jauhkan kami Tuhan dari virus-virus saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah virus corona ini Tuhan, yang terjadi di seluruh dunia ini Tuhan, boleh berlalu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.